Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diana Puspa, Matthew Maximilian Neibaho, Raihana Kamilia, dan saya sendiri, Utami Dewi Rahmasari, akan memaparkan mengenai salah satu rancangan pembelajaran dalam UBD, yaitu elemen hook and hold, di mana dalam hook and hold ini kita sebagai guru harus bisa menarik perhatian peserta didik pada awal pembelajaran dan mempertahankannya hingga akhir pembelajaran. Mari kita simak kelanjutan pemaparan dari kelompok kami. Rancangan pembelajaran dalam UBD terdapat 6 elemen sebagai lampu utama. 6 elemen tersebut biasa disebut dengan where to. Kelompok kami akan membahas mengenai H, yaitu hook and hold. Hook and hold ini merupakan metode untuk menarik perhatian siswa di awal pembelajaran dan mempertahankan perhatian mereka di seluruh proses pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan minat dan mempertanyakan ide-ide kunci dari pembelajaran. Bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide dan melakukan unjuk kinerja. Yang pertama, membuat kontrak belajar, di mana pada awal pembelajaran guru membuat perjanjian dengan peserta didik di awal pembelajaran atas keputusan bersama-sama. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil secara heterogen dan saling membantu dalam belajar. Yang ketiga, menerapkan PBL. Menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang keempat, menerapkan teknologi pada pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran mampu meningkatkan minat dan motivasi yang ada pada peserta didik. Situasi apa yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar, segera menarik, konkret, dan sangat penting? Yang pertama, dengan proyek inovatif. Yang kedua, dengan kompetisi. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok. Yang keempat, dengan simulasi proyek. Dan yang terakhir, dengan program kreativitas. Selanjutnya, bagaimana pendekatan penyampaian materi menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Yang pertama, kaitkan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, gunakan metode pembelajaran. Dan yang ketiga, pertimbangkan minat individu. Ada 3 hal yang kami temui untuk menopang minat pelajar saat pembelajaran terasa sulit. Yang pertama, yaitu melakukan ice breaking saat peserta didik sudah mulai kehilangan fokusnya. Hal ini bertujuan untuk merefresh kembali otak yang kelelahan agar peserta didik dapat fokus kembali. Yang kedua, diselingi dengan cerita pengalaman yang dapat memotivasi peserta didik. Peserta didik akan lebih antusias dan lebih minat belajar jika materi pembelajaran yang mereka ketahui berguna di kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya pada penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan 4 pilar pendidikan yang dijelaskan oleh Subandowo, yaitu learning to do, learning to know, learning to live together, learning to live with others, and to learning be. Ketiga, menggunakan teknologi terkini untuk menarik dan mempertahankan minat pelajar. Dalam memberikan pembelajaran, kita harus memperhatikan kodrat zaman. Kita ketahui bahwa pada saat ini anak-anak lahir dan tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Jika kita tidak bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada pada zaman ini, maka peserta didik akan merasa pembelajaran yang kita berikan sudah ketinggalan zaman. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, kurangnya berani untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan memutuskan. Yang pertama, di mana hambatan yang menimbulkan
peserta didik kurang mampu mengambil resiko adalah karena sarana dan prasarana di sekolah yang kurang memadai serta guru yang kurang mengajarkan peserta didik mengenai kebaikan dan manfaat dalam keberanian mengambil resiko. Yang kedua, hambatan yang menimbulkan rendahnya imajinasi peserta didik adalah guru yang kurang berinovatif dalam pemanfaatan teknologi di pembelajarannya, serta kurangnya kesempatan yang diberikan oleh guru agar peserta didik dapat bebas berekspresi dan berimajinasi. Yang ketiga, hambatan yang menimbulkan kurangnya berani untuk bertanya adalah guru yang kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapat, bertanya, berdiskusi, dan memberikan saran dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, hambatan yang menimbulkan ketidakmampuan untuk memutuskan adalah guru yang jarang melibatkan peserta didik untuk membuat keputusan mengenai dirinya sendiri maupun kelompok, sehingga mengakibatkan peserta didik tidak memiliki keberanian dalam membuat keputusan maupun memutuskan sesuatu. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai solusi dalam mengatasi hambatan yang tadi disebutkan adalah yang pertama, untuk mengatasi kurangnya mampu untuk mengambil resiko adalah dengan cara guru perlu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana peserta didik bisa merasa nyaman untuk mencoba hal-hal yang baru tanpa takut dihakimi atau diejek oleh teman-teman mereka dan mengajarkan mengenai manfaat mengambil resiko serta memahami pentingnya mengambil resiko dalam pembelajaran dan perkembangan mereka. Yang kedua, untuk mengatasi hambatan rendahnya imajinasi adalah guru harus pandai memberikan banyak contoh penerapan yang beragam serta memberikan kebebasan berpikir kreatif kepada peserta didik dan mendorong mereka berpartisipasi secara aktif dalam pembelajarannya. Serta guru juga bisa memfasilitasi peserta didik untuk membaca berbagai buku setiap hari agar dapat membantu menumbuhkan imajinasi peserta didik. Yang ketiga, untuk mengatasi kurangnya berani untuk bertanya adalah bahwa guru harus banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapat, bertanya, berdiskusi, dan memberikan saran dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, untuk mengatasi hambatan tidak mampu memutuskan adalah dengan cara guru dapat melibatkan selalu peserta didik dalam dan memberikan mereka kesempatan untuk membuat keputusan di dalam kelas seperti keputusan kesepakatan kelas, struktur organisasi kelas, dan lain sebagainya agar peserta didik dapat terbiasa untuk berani memutuskan sesuatu dan membantu mereka belajar untuk mempertimbangkan sebuah konsekuensi. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.